special show Nika Ardila. Betul-betul bikin kita menangis tadi sama Yazid. Betul. Siapa yang nonton semua tadi? Ada yang nonton? Siapa angkat tangan semuanya? Iya. Matanya bengap semua. Matanya bengap semua. Pada ketampol. Ketampol siapa, Pak? Kan? Ada yang crowdsource nggak sih tadi? Nggak ada yang crowdsource. Sorry. Perkenalkan gue Mika Toping di sini. Halo teman-teman, gua Amar Yazid. Akan menjadi moderator untuk ngobrol-ngobrol bareng kontributor yang ada di special show Nika Ardila. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Gokil, mantap banget ya Amar Yazid. Tadi Mbak Bonita bawain lagu Izinkan. Izinkan, betul. Izinkanlah aku. Ya. Lagu yang beda itu. Bukan. Beda. Itu beda tribute, itu beda. Nah, ya, Beda tribute. betul. Iya. Itu soalnya sering dibawain di mana? Sama Mbak Bonita. Kita juga tetap. Mbak Tantri, gue awam banget tadi lo bawain lagu apa, tapi gue nonton lo tadi. Nyalakan api. Nyalakan api. Iya betul. Ya, dari Ras Muhammad ya. Nyalakan api, bukan yang itu. Bukan yang itu lagi. Tapi itu adalah show yang sangat keren sekali. Betul, bikin merinding. Bikin merinding. Dari awal. Kita yang nggak pernah ngerasain era kemasannya Nika Ardila, yang baru lahir tahun 2000-an, jadi Betul. tahu ya. Betul. Ya kalau Nika Ardila emang seberpengaruh itu. Betul. Nah, dari impresi kalian berdua menjadi kontributor nih di special show Synchronize Fest membawakan Nika Ardila, gimana? Oke, boleh Mbak Bonita dulu. Eranya Nika tuh gue udah ada dan gue menyaksikan bagaimana dia meniti tangga industri ya dengan lagu-lagunya dia itu, dan di umur yang muda buat gue dia banyak sekali orang-orang yang waktu itu tuh yang penting cantik gitu. Oke. Tapi Nika Ardila tuh keren, suaranya keren banget. Gue senang banget gitu. Gue juga tahu waktu itu berita-berita tentang beliau pun orang yang sangat dermawan, orang yang bersosialnya baik sekali. Waktu gue ditawarin untuk masuk ke Nika Ardila Di special show Nika Ardila. Show-nya Nika Ardila ini, gue antara senang sama takut karena waktu itu Nika tuh kalau nggak salah paling muda tuh belasan akhir dan paling tua 20 awal itu. Oke. Itu soalnya tinggi banget nih. Banget. Iya, tinggi banget. Dan gue ada kejadian seru gue sama Shanda tuh music directornya. Waktu dia ngirim, Mbak ini lagu Izinkan. Oke, coba dengerin terus gimana menurut lo nadanya sampai atau enggak gitu kan. Terus gue, oh ya oke. Gue dengerin. Shit man, tinggi juga ya. Terus gue tanya sama Shanda, "Nggak, turunin setengah dong, asik nih. Kalau turunin setengah gue asik banget nih." Terus sama dia, "Mbak, kalau turunin setengah itu jadinya nyusahin band." Oke. Gimana kalau turunin satu? Kerendahan, gue bilang gitu. Udah Mbak, nggak usah diturunin, ambil itu aja. Ya udah, jadilah gue ngambil nada dasarnya Nika dengan latihan. Ya kalau buat gua butuh latihan fisik yang serius, bukan yang ngangkat beban atau apa ya, tapi untuk nguatin core. Oke. Gitu, karena mesti dengan diafragma. Gua udah nggak bisa Pak dengan santai di umur 20-an gua atau 30-an gua nyanyi pakai leher gitu, nggak bisa. Itu harus ada teknik tertentu yang harus gua pelajari agar sampai di nada yang diminta untuk izinkan di nada dasarnya itu. Jadi gua senang banget. Udah gitu, udah selesai gua nonton Tantri. Kami lama bertemu. Gua senang banget ngeliat Tantri tadi dan teman-teman lainnya, ada Danila, ada Fani, ada Putri, dan yang terakhir itu yang mengerikan adalah si Metanya. Ada Meta Human dari Nika Ardila. Meta Human-nya itu oke lah ya nyanyi. Gue pikir satu lagu selesai, dia ngomong. Dia ada ngomongnya. Dia ngomong, oke lah ya, selamat malam gitu. Ada sinkronisnya. Itu ngeri menurut gue. Kalau gue jadi penonton gini, anjing gue seneng apa takut ya? Keren banget, terlalu real gitu loh. Tadi kan hampir mau ngajak foto di green room kan? Nyari-nyari ke green room katanya. Iya.
Wah gila, tapi keren sih teman-teman yang ngerjain ini ya, terutama Kemot. Betul. Iya, Sebagai gila banget. festival director dan show director untuk Nika Ardila ya. Wow. Jadi it's a privilege buat gue bisa ada di acara ini tribute untuk Teh Nika. Ya, tepuk tangan untuk Bonita. Gokil. Selanjutnya dari Tantri. Buat aku yang lahir di tahun 2000. Wow. Saya. Iya. Itu apa? Nikahnya 2000. Jadi kalau ngomongin sosok Nika Ardila memang aku nggak begitu ngikutin jujur. Karena kan aku lahir di akhir tahun 80-an. Jadi waktu pas beliau lagi peak-peaknya itu aku masih kecil banget, jadi cuma melihat dan mendengar berita-berita ataupun papaku aja gitu yang suka nyanyi-nyanyi. Nah terus tiba-tiba ditawarin untuk menyanyikan lagu Nyalakan Api yang which is itu lagu yang mungkin buat aku pribadi itu jarang aku dengar. Biasanya kan yang didengar tuh kayak hit single yang tadi Bintang Kehidupan, Secercah Sinar ya, terus gitu. Itu dan terus pas lagi Nyalakan Api aku langsung oke. Challenge banget buat aku gitu kan, apalagi pas lagi disuruh nyanyi dengan nada dasar yang versi Nika Ardila kayak gitu. Beliau nih tinggi banget loh, aku kan timbre suaranya lebih ketebel ya, jadi kayak wah itu effortnya nggak itu jujur ya, dari sepanjang perjalanan aku bisa berkolaborasi ataupun bisa membawakan sebuah lagu, ini lagu yang bikin aku tegang banget karena beliau sudah nggak ada dan fans clubnya tuh bener-bener masih gila dan militan banget gitu. Jadi apalagi ditonton sama keluarganya yang datang itu kayak pressure-nya tuh gede banget. Oke, bisa tapi alhamdulillah. Tapi tadi Mbak Bonita nyanyi, aku bilang anjay Still the show. tinggi banget, gila tuh gimana caranya tuh Masya Allah. Jadi ya benar-benar semua kolaborator hari ini mereka menampilkan penampilan yang memang versinya masing-masing. Yes, betul banget. Ini adalah privilegeku, kesempatan aku yang mungkin ya pas lagi ditawarin nggak bakalan mungkin nolak. Iya, betul. Gitu. Jadi ya semoga berkesan buat keluarganya, khususnya buat fans clubnya, semoga berkesan. Wah, berkesan banget kalau itu pasti berkesan Kami banget. yang nonton aja gila, air mata keluar Maret. Betul bulu. Keinjak atau gimana? Ketampar. Itu bukan kita, emang gue tampar. Bukan ketampar. Oke. Terima kasih Mbak Tantri. Terima kasih. Kita lanjut ke kawan-kawan dari media. Mungkin ada yang pengen tanya ke kontributornya nih. Oh boleh langsung. Oh boleh, silakan. Langsung. Dari mana dan siapa namanya? Ya, selamat malam, saya Glenn dari Rian Pos. Glenn dari Rian Pos. Ya, mau nanya ke Mbak Tantri sama Bonita. Tadi kan udah diterangkan segi teknisnya ya, nyanyi dengan nada dasar yang berbeda. Nah kalau Mbak Tantri, nada dasar yang sama, sorry. Nah kalau Mbak Tantri kita udah sama-sama tahu sama-sama di rocker dengan Mbak Nike gitu. Nah tapi kalau Mbak Bonita kan lebih ke jazz. Nah gimana sih challenge-nya? Gimana challenge-nya sih, apa menerjemahkan apa ya? Suatunya cara nyanyi Mbak Nike ke style masing-masing atau genre masing-masing. Jadi kan juga ada Fahmi dengan folknya, Putri dengan popnya. Nah kalau Mbak Tantri sebagai sama rocker dan Mbak Bonita dengan jazznya gimana? Terima kasih. Terima kasih. Oke, Glenn, thank you. Ini berarti pertanyaan buat Mbak Jazz dan Mbak Rocker. Silakan Mbak Bonita lagi. Terima kasih buat pertanyaannya, Mas Glenn. Kalau saya menganggap diri saya penyanyi aja, gitu. Saya senang sekali ketika bernyanyi tidak ngomongin genre. Jadi saya bisa nyanyi apapun. Yang saya pelajari adalah dulu saya nyanyi di kafe lama banget. Artinya kalau nyanyi tuh dulu kecenderungan kami dulu kalau nyanyi di kafe tuh mirip banget sama lagu aslinya, suaranya dimirip-miripin gitu ya. Tapi terus saya juga punya album waktu itu. Nah ternyata dengan nyanyi di kafe dan punya album itu harus hati-hati. Lo bisa nggak jadi siapa-siapa kecuali diri lo. Ternyata aku bisa mengcombine itu antara aku bisa nyanyi seperti siapa dan gimana, sama aku punya gayaku sendiri. Nah aku memperlakukan lagunya Mbak Teh Nika juga seperti itu. Aku akan mengambil beberapa fondasi kuatnya dia, tapi aku sampaikan di banyak halnya dengan caraku gitu. Kayaknya itu sih Mas Glenn. Aku melihat juga jadinya aku melihat Nika sebagai penyanyi. Oh nih gini nih kayaknya nih ya. Aku tidak mau merusak Nikenya, tapi aku nggak mau menjadi Nika aja. Soalnya udah ada Nika, udah ada gitu. Dia udah legend gitu.
Aku berusaha untuk masukin apa yang aku punya aja. Sebenarnya itu sih. Makasih Mas Glenn, semoga terjawab. Iya. Gokil. Sama. Enak ya? Yang kedua. Idem. Kalau kayak tribute gini sih aku mencoba untuk membawakan dengan versi yang memang sama. Jadi nggak ada yang aku rubah gimana-gimana dan apa ya? Aku mencoba menjadi diri sendiri. Tidak, ya sama kan kurang lebih tidak mencoba menjadi Technique. Tapi ya pasti membawa karakter masing-masing dengan auto gitu, nggak yang aku coba rubah-rubah sedikit juga gitu. Memang kan di sini kan memang untuk nostalgia, jadi pengennya tuh penonton semuanya juga ngerasain nyanyian bareng-bareng, nggak perlu yang improvisasi yang berlebihan. Jadi ya nyanyinya jadi diri sendiri aja, tapi tetap tidak menghilangkan identitas dari Nika Ardila sendiri. Oke, Glenn gimana terjawab? Makasih Mas Glenn. Oh, rambutnya. Oh ya, itu tadi tinggi stage-nya juga itu. Iya. Ada mau bertanya lagi? Ada pertanyaan berikutnya? Oke, langsung Mas. Halo, saya Revi dari Kompas.com. Mungkin ke Mbak Tatri aja. Gimana Mbak tadi tanggapannya melihat metahuman dari Mbak Nika Ardila di hadapannya Mbak Tatri? Itu aja. Terima kasih Mas siapa maaf? Mas Revi, Revi dari Kompas.com. Jadi tadi tuh aku sudah di spill sama Mas Kemot. Nanti lo harus lihat karena nanti akan ada metahuman ya. Oke, aku standby di pinggir panggung. Terus nyesel banget kenapa gue harus di pinggir panggung. Kalau enggak gue bisa loncat ke penonton. Tapi sampai akhirnya pertengahan gue gregetan karena nggak nongol di layar itu. Gue lari dong, jadi gue ke belakang. Gue berdiri loncat sendirian. Terus nyanyi sendirian dan ya kaget gitu, maksudnya kok. Ya, gue antara kayak kita hidup di era yang sekarang yang bisa menghidupkan sosok yang sudah nggak ada, itu rasanya mau nangis iya tapi lebih ke angker ya, jadi kayak Masya Allah hidup lagi. Pas nyanyi biasa aja, tapi bener serius pas dia teriak synchronize fest itu kayak wah hidup lagi, apalagi pas dada itu kayak rasanya wah oke sampai ketemu lagi, wah tuh merinding banget rasanya. Iya betul. Merinding banget sumpah. Jadi dan kebetulan memang ada tim aku yang ngefans banget, dia yang bener-bener nangis. Kayak pas ini babai-babai tuh, ya udah segini aja. Jadi buat aku tuh kayak yang wah bisa hidup lagi. Buat orang-orang mungkin kayak aku pribadi yang belum pernah ketemu secara fisik, jadi kayak oke setinggi ini ya. Terus karena aku ngeliatnya dari jauh, baru bisa nge-zoom dari handphone kan. Udah cuman bisa kayak yang amazed aja sama teknologi yang sekarang, dan aku appreciate banget sama Mas Kemot dan tim yang bisa menghidupkan sosok Nika Ardila kembali di Synchronize Fest. Iya. Emang memberikan impresi yang sangat-sangat wah hebat banget ya. Betul. Bisa ngebawa gitu. Kita jadi yang nggak pernah nonton Nika Ardila di era Nika Ardila lagi off air terus. Kita jadi bisa menyaksikan dan dapat impresinya. Betul. Tapi ada yang lucu tadi. Apa? Jadi aku kan lari kan, terus aku ngezoom gitu kan. Jadi ada orang mungkin sepertinya entah itu umurnya berapa, dia bilang, siapa sih teh yang nyanyi? Iya. Eta coba dilihat. Iya. Ngapain lu di situ dari tadi? Nyanyi siapa teh? Nika Ardila. Iya, iya. Betul. Tapi nggak kelihatan itu beneran. Iya, bahkan dia nggak tahu itu orang itu siapa. Iya, iya. Bagus. Betul. Tapi minimal kita bisa ngelawan orang tua kita kalau misalnya dia bilang kamu sih nggak nonton zaman Nika Ardila. Udah. Iya. Kita udah nonton di Synchronize Fest 2024. Betul. Ada satu pertanyaan lagi mungkin. Mungkin satu pertanyaan lagi. Iya. Buat Dari kawan-kawan. teman-teman media. Ah, boleh. Boleh. Ini Mas yang baju putih. Oh, bukan yang ini. Bukan. Halo, aku Jack dari Media Indonesia. Mau nanya ke Kak Bonita. Kayaknya kan sempat lama juga tinggal di luar Jakarta ya, menepi gitu. Nah, bagaimana kembali lagi ke keriuhan industri musik di Jakarta? Seperti apa gitu, dan mungkin proses seperti apa sih yang didapatkan Kak Bonita ketika pas misal keluar dari Jakarta, dan bagaimana menghidupi musiknya sendiri gitu. Diulang Mas. Suara kamu kecepatan ngomongnya, Oke. terus agak gulung soalnya. Sorry. Sama pelan-pelan coba. Pelan-pelan. Kita ulang Mas Jus. Durasi. Silakan Mas Jus. Silakan. Bagaimana Kak Bonita kembali lagi ke Jakarta gitu setelah mungkin beberapa lama menepi, dan seperti apa sih mungkin prosesnya itu apa yang terjadi gitu, dan ketika kembali lagi di keriuhan ini. Terima kasih. Oke. Jadi inti pertanyaan mungkin Mbak Bonita apa kabar?
Gimana kehidupan di luar Jakarta? Gimana Mbak Bonita? Jul, bener ya? Jack. Jack, oke, Mas Jack, makasih buat pertanyaannya. Aku masih di Salatiga, cuman jadi selama 40 sekian tahun aku di Jakarta, aku senang udah bisa berkoneksi sama banyak teman-teman gitu. Dan walaupun aku udah pindah ke Salatiga, aku masih tetap bermusik bersama suamiku, Mas Adoy. Kalau ke Synchronize, alhamdulillah jarang absen. Mau main, mau nonton gitu ya. Maksudnya pasti menyempatkan kalau ada waktu gitu. Dan biasanya kalau misalnya ngomongin keriuhan, yang gue rindu dari Synchronize adalah nongkrong di belakang, di green room belakang. Gue kadang jarang nonton, ada beberapa aja, tapi biasanya kami akan ngobrol dan nongkrong dan diskusi. Jadi gue sebenarnya kalau ke Jakarta banyak buat kerjaan juga masih sih Mas Jack, dan aku bersyukur tahun ini masih bisa diajak di Synchronize untuk main di sini, dan temanya sangat, momentumnya keren banget, dan gue merasa seperti berada dalam catatan histori musik industri di Indonesia gitu, salah satunya gitu ya. Jadi kalau gue sih nggak akan berhenti bermusik, Mas Jack, masih terus, semoga masih bisa ketemu lagi ya kita ya Mas Jack. Gimana? Ada lagi pertanyaannya atau belum terjawab semua? Sudah? Oke. Aku mau kasih rahasia satu, boleh nggak? Oh, Boleh banget. Ini dia penting. Rahasia apa? Pas aku masuk industri musik, orang pertama jadi vokal coach aku Mbak Bonita. Wow. Jadi ini pertemuan kedua setelah ketemu berapa tahun yang lalu ya? 4. No, 2007, 2008. Ya, itu jadi aku langsung kayak excited banget, dan aku senang banget Mbak Bonita kembali lagi, dan aku bisa melihat secara live dengan perform yang oke banget gitu. Sukses selalu ya Mbak Bonita. Tantri, thank you. Itu terjadi di rumah gue tuh, di studio rumah gue kita, Tantri jadi baru masuk kotak. Masih jelek banget suaranya. Enggak, dari dulu udah bagus. Masih tipis. Cuma tinggal diasah-asah aja, tapi dia gila sih, gigih, dan dia tahu apa yang dia mau sih, menurut gue itu yang penting sih. Kita bahas Nika Ardila lagi. Sorry. Iya. Udah. Oke. Berarti tadi Mbak Bonita nonton Mbak Tantri kayak murid gua tuh. Lu jangan bilang dong. Sempat dengar tadi gua. Jadi orang juga. Jadi orang dia udah sekarang. Dari dulu cuma orang. Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari gue sebenarnya. Kenapa Gen Z atau yang Gen Alpha yang baru lahir di era 2000-an harus mendengarkan Nika Ardila? Oke, menurut kalian berdua. Menurut kalian berdua. Oke, sebenarnya simpanan musik-musik era tahun 90-80-an itu ya, itu bagus-bagus banget. Sangat bagus, dan banyak diantaranya sudah tidak ada gitu loh. Nah, menurut gua ini kondisi kayak gini nih yang udah meninggal di era itu untuk dibangunkan kembali, karena banyak yang dibangunkan kembali itu perlu untuk didengarkan. Seperti apa sih scene-nya waktu itu, bunyi musiknya tuh seperti apa sih gitu loh. Sehingga ketika lo udah ngikutin musik-musik sekarang, lo tarik ke belakang, oh ini kayak ada influence dari ini atau apa gitu ya. Aku rasa banyak bisa belajar. Sebenarnya untuk belajar sih, gue senang dari Synchronize adalah dengan mengadakan acara ini, khususnya buat acara Nika Ardila ini, adalah ini edukasi entertainment juga gitu, edukasi dan sangat mengentertain gitu. Jadi menurut gue penting ada lagi musisi-musisi yang dipilih lagi sama Synchronize untuk digituin, yang udah special show lagi. Betul, special show lagi. Bagus kalau masih ada. Sebenarnya yang lama-lama udah dia lakukan. Roma Irama, siapa namanya? Yanti Bersaudara. Nah, betul. itu, dan God Bless.
Bless dan seterusnya. Cuman gilanya sampai kita bangun ini. Ini yang pertama kan, yang pakai metahuman kan baru pertama nih Nika Ardila. Betul. Nah, gue mengharapkan ada metahuman lainnya yang memang kualitas, apalagi pilihan David Tarigan sebagai ENR. Tentunya dia bisa memilih orang-orang yang wah ini harus dimetakan ini, metahumankan. Kalau buat gue itu. Jadi perlu ya. Oke, buat Mbak Tantri, kenapa Gen Z atau anak-anak yang lahir berapa sih sekarang SMA tuh kelahiran berapa? SMA 2008. Ya oke. Anak-anak 2008 harus mendengarkan musik-musik 80-an khususnya Nika Ardila. Ya tadi kan harus produksi dari sebuah lagu di era tahun itu kan effortnya luar biasa tuh pakai pinta. Terus nyanyinya juga kalau nggak salah nyanyinya kalau fals ya harus tetap rekaman ulang dari awal gitu ya, nggak bisa diedit, nggak bisa ada autotune. Jadi bisa dibilang kualitasnya tuh udah pasti terjamin bagus banget gitu. Dan aku belum ada di era itu, Jadi buat aku yang memang cuma mendengarkan hits singlenya aja, ini dikasih lagu Nyalakan Api ini, aku langsung kayak ngedengerin hampir beberapa lagu-lagunya beliau aja kayak, wah ini prosesnya pasti gokil banget sih. Secara soundnya juga, vokalnya Nika Ardila yang jernih banget, itu kayak buat aku kayak, gue juga belum tentu bisa nyanyi one take kayak begini nih. Jadi ya bisa untuk didengarkan lagi bagaimana soundnya dan lain-lain. Dan juga memang lagu-lagunya juga bisa dilihat kan dari tahun berapa tadi tuh lagu Bintang Kehidupan, berarti tahun berapa tuh 90-an? 90-an awal. Dan semua orang tadi nyanyi itu kan berarti lagu itu memang punya kekuatan yang everlasting song kan. Nah itu buat anak-anak zaman sekarang kan pasti challenge sendiri untuk membuat sebuah lagu yang bisa didengarkan untuk beberapa tahun kemudian gitu. Jadi ya semoga bisa teman-teman Gen Z ataupun Gen Alpha untuk bisa mendengarkan bagaimana bisa memproduksi sebuah lagu untuk bisa menjadi karya yang everlasting. Itu dia sekalian pesannya juga ya. Ya sebenarnya. Dan itu dia sekaligus misi Synchronize Festivalnya untuk mengembalikan lagi apa yang sudah terjadi di era-era 80-an, 90-an, dikembalikan lagi di era 2020-an sekarang. Betul. Oke, gokil. Mari, terima kasih.